Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, sehat semua, alhamdulillah. Sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin Pak Waridi sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian ingat perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? Ya betul, ada dua, ada generatif dan ada vegetatif. Baik, dalam kesempatan ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Sama, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu juga ada dua. Yang pertama, nanti kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Baik, yang pertama kita masuk perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, generatif. Pengertiannya hampir sama. Generatif itu berhubungan dengan dua jantan dan dua betina. Itu generatif. Contohnya nanti generatif itu ada tiga. Yang pertama, ada hewan yang perkembangbiakannya dengan bertelur. Atau siapa yang ingat pelajaran di kelas 5 mungkin sudah ada. Bertelur ada ovipar. Kalau Pak Waridi mencontohkan itu ada yang ini. Yang pertama, untuk mengingat itu ada O. Jadi O itu bulan, berarti bertelur. Jadi bertelur atau ovipar itu hewan itu berkembang biak dengan bertelur. Maksudnya bagaimana? Bertelur nanti zigotnya masuk ke dalam rahim, nanti dibungkus dengan cangkang. Setelah terbungkus dengan cangkang, telur itu akan dikeluarkan oleh induknya. Jadi nanti perkembangbiakannya itu di luar. Setelah menjadi telur, itu keluar menjadi telur. Contohnya apa? Contoh yang bertelur. Baik. Contoh yang bertelur ada hewan. Contohnya ayam. Boleh ayam. Ada lagi yang bertelur selain ayam? Ada bebek. Boleh bebek. Ada lagi cicak. Nah, itu contoh hewan ovipar. Nah, dan nanti kalian bisa mencari contoh hewan yang bertelur. Yang kedua, nanti ada melahirkan. Atau siapa yang ingat? Iya, vivipar. Pak Wardi tulis ini. Vivipar. Jadi hewan ini melahirkan. Jadi setelah pembuahan itu nanti dia dikeluarkan di luar tubuhnya. Itu yang dinamakan melahirkan. Contohnya apa yang melahirkan? Contoh. Biasanya yang melahirkan itu ada hewan mamalia. Mamalia berarti punya telinga. Contohnya apa? Betul, ada kambing. Ada lagi sapi. Yang agak besar apa? Contohnya ada gajah. Ya boleh. Berarti itu contoh vivipar. Yang ketiga ada gabungan nih. Yang ketiga, kalau tadi ovipar, yang kedua vivipar digabung. Berarti ovovivipar. Nah, maksudnya apa ovipar? Jelas. Kalau O tadi bertelur, vivipar
melahirkan. Berarti artinya dia bertelur melahirkan. Nah, bertelur melahirkan. Jadi setelah pembuahan nanti telurnya itu masih disimpan di dalam perut. Kalau ovivivipar tadi setelah pembuahan dikeluarkan, kalau ovovivipar telurnya masih di dalam perut, jadi disimpan di dalam perut. Ketika sudah melahirkan, dia sudah berbentuk hewan. Jadi keluarnya bukan telur lagi, melainkan langsung berbentuk hewan. Contohnya apa? Contohnya boleh kalian lihat di halaman 16. Ada ular buah. Ya, contoh ular buah. Ya, ular buah itu termasuk ovovivipar. Yang lain apa? Bisa jenis kadal, kuda laut, atau yang hewan laut yang sangat ganas itu, ada hiu. Nah, itu termasuk ovovivipar. Baik, tadi kalian ingat generatif hewan ada 3. Yang pertama ovivipar, O berarti bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar yaitu bertelur melahirkan. Baik, itu contoh perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara apa? Ya, vegetatif. Vegetatif. Nanti ada 2. Yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi. Bagaimana fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Itu caranya dia itu bagian tubuhnya menjadi beberapa potong bagian. Jadi dia memotong tubuhnya untuk berkembang biak itu, memotong tubuhnya. Bisa Pak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya ada cacing. Contoh ya, cacing. Yang kedua ada planaria. Nah, planaria dan cacing itu fragmentasi. Bagaimana gambarannya? Gambarannya begini. Ini ada cacing atau planaria. Nanti ini ada kepalanya ya, ini kepalanya, ini ekornya. Nanti bagian ini dia memotong diri. Jadi memotong ini, memotong ini. Nah, dia akan tumbuh menjadi hewan baru. Nah, yang tengah tadi, yang tengah dia juga akan memotong lagi. Dia akan menjadi hewan baru. Nah, yang depan dia juga akan memotong. Jadi dia memotong diri. Itu yang dinamakan dengan fragmentasi. Nah, yang kedua itu ada, setelah fragmentasi ada pembentukan tunas. Pembentukan tunas. Ya, judulnya hewan kok bertunas? Ya, ada beberapa hewan itu perkembangbiakannya menggunakan tunas. Contohnya apa? Contohnya hidra. Hidra dan ubur-ubur. Nah, ternyata hidra dan ubur-ubur itu perkembangbiakannya menggunakan tunas. Jadi seperti tumbuhan, tetapi dia hewan. Nah, itu kalian bisa lihat di halaman 17. Itu ada keterangan hidra berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut akan lepas dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Jadi dia tunasnya lepas. Beda dengan fragmentasi tadi. Kalau fragmentasi itu memotong diri. Nah, itu pengertian dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif.
vegetatif. Kalian ingat, ada vegetatif itu ada dua. Yang pertama adalah fragmentasi, yang kedua pembentukan tunas. Itu. Baik, untuk pertemuan kali ini anak-anak kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif hewan. Ingat, coba Pak Ridi mengulang lagi. Perkembangbiakan generatif hewan ada berapa? Ya baik, ada 3. Yang pertama, betul, ovipar, berarti bertelur. Yang kedua, vivipar, berarti melahirkan. Yang ketiga, ya, ovovivipar, bertelur melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada, ya betul, 2. Yang pertama ada fragmentasi, yang kedua adalah pembentukan tunas. Baik, itu untuk pertemuan pagi ini. Tapi Pak Padi ada tugas untuk kalian. Tugas kalian nanti dikerjakan seperti kemarin, dikerjakan di buku tugas. Nanti kalian beri mata pelajaran tanggal hari ini, pengerjaannya nanti Pak Padi akan periksa. Yang pertama, tugas yang pertama, kalian menuliskan macam-macam perkembangbiakan generatif beserta contohnya. Sudah? Yang kedua, menuliskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Itu juga ada 2, diberi contoh. Baik, itu mungkin yang Pak Faridi bisa sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik, jaga kesehatan, tetap kalian membantu orang tua. Jangan lupa membantu orang tua walaupun kalian belajarnya di rumah. Baik, sekian dari Pak Faridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.